Di awal film diceritakan ada seorang gadis yang cantik bernama Samaru. Walaupun Samaru ini gadis yang sangat cantik, ternyata ia adalah sad girl di SMA-nya. Terlihat ia selalu gagal untuk mendapatkan cintanya. Ia sudah mencintai 7 laki-laki tapi selalu gagal. Setelah ia gagal mencari seorang laki-laki bernama Ren, ia pergi ke sebuah kafe untuk memakan beberapa mangkok makanan sambil melakukan video call temannya. Saat ia hendak membayar makanan, ternyata uang yang ia punya habis tak tersisa. Bahkan ia tidak bisa membayar makanan yang telah ia pesan. Temannya tidak mau membantu Samaru untuk membawakan uang untuk membayar makanan yang telah ia pesan. Karena hal itulah antrian di kafe tersebut terlihat memanjang dan menimbulkan kemarahan pada beberapa pelanggan. Saat Samaru terlihat kesusahan, terlihat ada seorang laki-laki yang membayar makanan yang Samaru pesan. Pria itu cukup ganteng, sehingga Samaru berusaha untuk mendapatkan nomor HP-nya. Saat Samaru memohon kepada pria tersebut nampak angkuh dan meninggalkannya di kafe tersebut. Mereka pun akhirnya berpisah dan Samaru tidak tahu menahu mengenai identitas pria tersebut. Pada saat itu, teman Samaru sedang menggambar sambil video call. Karena melihat Samaru dan penasaran terhadap cowok yang bersamanya, gambaran yang ia gambar menjadi belepotan sehingga jauh dari ekspektasi yang ia inginkan. Samaru ini orangnya emang gampang suka terhadap cowok-cowok di sekolahnya. Selain periang, terlihat ia sedang memilih-milih cowok yang bakal ia jadikan sebagai pacar. Saat di kelas, tiba-tiba saja temannya membawakan bekal milik Samaru yang ketinggalan di rumah. Karena Samaru ini orangnya juga ceroboh, maka cowok itu berkata, "Itulah kenapa selama ini Samaru menjadi jomblo." Samaru berkata kepada cowok itu bahwa dirinya juga menjomblo. Tapi karena cowok itu tidak mau dikatakan jomblo ngenes seperti Samaru, ia pun membalasnya hingga pada akhirnya ia menangis dan mengadu kepada temannya yang ternyata bernama Aoi. Tapi saat Samaru mengadu kepada Aoi, nampak cowok itu tetap saja menggodanya sehingga Samaru menangis menjadi-jadi. Saat pelajaran hampir dimulai, datanglah seorang guru laki-laki yang mengajar matematika. Ia bernama Hiromitsu. Samaru terlihat kaget karena laki-laki tersebut adalah orang yang membayarkan makanannya tempo dulu. Melihat laki-laki itu, ia pun menunjuk ke arah guru dan berkata, "Mas-mas yang kemarin kan?" Tapi guru itu mengelak dan berkata kepada Samaru agar tidak menunjukkan jari ke arahnya. Hiromitsu kemudian mulai mengabsen dan mengajar matematika seperti guru pada umumnya. Saat asik mengajar, banyak murid mulai berbicara satu sama lain dan suasana kelas menjadi ramai. Samaru pun bertindak dan berkata kepada murid-murid yang lain agar tidak berisik. Tapi perkataan Samaru tidak diindahkan oleh guru tersebut. Pak Hiromitsu malah berkata tugas ia hanya mengajar matematika dan jika murid tidak mau mendengarkan pelajaran yang ia sampaikan, itu bukanlah masalah baginya. Setelah pelajaran usai, Samaru, Aoi, dan Sawada pergi ke ruang guru untuk mengembalikan uang Pak Guru yang pernah digunakan untuk membayar makan Samaru. Pak Hiromitsu nampak tidak mempermasalahkan uang itu karena jumlahnya cuma sedikit. Tapi karena Pak Guru selalu menolak, Aoi pun malah pergi mendekat kepada Pak Guru dan meminta pendapat tentang Samaru yang menjadi sad girl dan selalu ditolak oleh cowok. Pak Guru pun berkata pada Samaru kenapa ia ingin mempunyai kekasih dan jawaban dari Samaru adalah ia ingin bermesraan dengan seorang cowok. Karena alasan Samaru yang konyol, Pak Guru pun mempunyai solusi yang konyol juga. Ia pun menyuruh Samaru untuk menempelkan kertas di punggungnya yang bertuliskan cari orang yang mau diajak bermesraan. Melihat hal itu, Samaru pun menjadi marah dan ia pun berkata bahwa kelak dirinya akan mendapatkan pacar sungguhan. Sang guru pun hanya berkata bahwa dirinya sudah ditolak oleh beberapa cowok tapi masih saja percaya diri. Setelah hal itu, Samaru pun pergi meninggalkan ruangan itu. Tak lupa Pak Hiromitsu memberikan tulisan tadi kepada Aoi dan mereka pun kembali ke kelas. Di kelas, Samaru terlihat marah-marah karena Pak Hiromitsu ngomong kasar padanya. Saat ia melihat laci di belakang kelasnya, ia terlihat bahagia karena tiba-tiba saja ada seorang laki-laki yang menaruh surat cinta padanya. Dengan perasaan senang, ia pun pergi ke halaman sekolah untuk bertemu dengan pria tersebut. Benar saja, sesampai di lapangan, ia bertemu dengan pria yang memberinya surat tersebut. Ia pun ditembak dan Samaru pun kelihatan senang karena hal itulah yang selama ini ia nanti dalam hidupnya. Hari kencan pun tiba. Ia berlari kegirangan dan membayangkan dirinya nanti bergandengan tangan, pelukan dan saling suap.
Saat sedang berada di perempatan jalan, ia hampir saja tertabrak mobil hingga pada akhirnya di sana ada Pak Guru yang menarik tasnya sehingga ia tidak jadi menyeberang jalan. Karena kejadian itu, Samaru dan Hiromitsu malah saling ngobrol. Ia pun mengaku sudah mempunyai pacar dan dalam perjalanan menuju kencan pertamanya. Nama cowok tersebut adalah Kobayashi. Walaupun Hiromitsu ini cuek kepada Samaru, terlihat ia sedikit cemburu dan meninggalkan Samaru dengan pertanyaan, "Apa kamu menyukai cowok tersebut?" Kencan pun dimulai. Samaru sendiri tidak menikmati kencan dengan Kobayashi. Saat karaoke, suara Kobayashi sangat fals. Jari-jarinya aneh hingga cara makannya yang sangat menjijikan. Saat berfoto bersama, gaya Kobayashi sangat aneh hingga pada akhirnya Samaru pun meninggalkan orang itu dan bertemu kedua orang temannya. Di sana ia curhat mengenai kencan yang baru saja ia alami. Sawada pun memberikan wejangan pada Samaru dan Samaru pun akan meminta maaf padanya di kemudian hari. Saat meminta maaf, Samaru malah didorong Kobayashi hingga masuk ke dalam kolam ikan. Ia pun menangis jadi-jadinya. Saat menangis, tiba-tiba saja gurunya datang menolongnya. Tapi di sini dia tidak mau menerima uluran tangan Pak Hiromitsu. Saat keluar dari kolam, Pak Hiromitsu langsung menasihati Samaru karena dirinya menjalani hidup seenaknya, terutama dalam mencari pacar. Samaru pun terlihat marah karena perkataan Pak Hiromitsu. Pak Hiromitsu pun akhirnya menyuruhnya berpikir dan pergi meninggalkan Samaru di sana. Saat berada di kelas, ia pun menceritakan omongan Pak Hiromitsu kepada Aoi dan Sawada. Saat asik berbicara, Sawada pun memberitahunya bahwa Samaru mempunyai tugas untuk mengirimkan buku tugas siswa ke ruang guru. Sesampainya di ruang guru, ia melihat Pak Hiromitsu juga selalu cuek pada siswi yang mendekatinya dan membuat para siswi mulai membencinya. Samaru yang penasaran pada Pak Hiromitsu juga berusaha melihat sisi lain dari Pak Hiromitsu, tapi malah diceramai saat Samaru curhat kalau ia ingin cinta. Samaru jadi ikutan membenci Pak Hiromitsu dan membuat rencana agar dirinya bisa tidak suka pada Pak Hiromitsu. Rencana itu awalnya hampir berhasil, sampai suatu hari Pak Hiromitsu mengantar pulang Samaru dengan menjadikan bajunya sebagai payung dan menaiki mobil Pak Guru hingga ke rumahnya. Ia pun akhirnya mulai jatuh cinta secara utuh kepada Pak Hiromitsu. Karena ibu Samaru tidak berada di rumah, Pak Guru pun membawa Samaru untuk berteduh di rumahnya. Di sini Samaru mulai berpikir aneh-aneh pada Pak Guru. Saat Pak Guru datang, Samaru pun salting dan berlari ke arah lemari Pak Hiromitsu. Ia pun melihat beberapa penghargaan dan menemukan sebuah boneka penguin kecil. Ternyata mainan tersebut milik teman Pak Guru masa kecil. Karena Samaru ini mengotak-ngatik lemarinya hingga berantakan, ia pun mengingatkan Samaru agar tidak melakukan hal itu. Samaru yang melihat Pak Guru datang di dekatnya mengira dirinya akan dipeluk, dan ia pun semakin berpikir yang tidak-tidak. Setelah itu, Pak Guru malah menyuruh Samaru mengerjakan PR. Samaru ini nggak bisa ngerjain matematika dan mengatakan dirinya tidak dirancang untuk mengerjakan matematika. Tapi karena Pak Hiromitsu mengajarinya dengan tekun, akhirnya ia bisa menjawab soal yang ia kerjakan. Samaru pun meminta hadiah karena ia berhasil mengerjakan soal yang diberikan oleh Hiromitsu. Tak disangka, Pak Hiromitsu malah memberikan beberapa tepukan tepat di kepala Samaru. Karena hal itulah Samaru menjadi lebih jatuh cinta lagi pada Sensei. Samaru menyadari kalau jantungnya berdegup kencang saat bersama Pak Guru, tapi ia berusaha untuk menolak perasaan itu. Sampai saat itu ia sudah tak bisa menahannya dan benar-benar jatuh cinta pada Pak Hiromitsu dan mengakui bahwa dirinya memang mencintainya. Ia pun dengan jujur mengatakan kalau ia menyukai Pak Hiromitsu dan akan berusaha membuat Pak Hiromitsu menyukainya. Setelah sampai rumah, ia merencanakan sesuatu agar Pak Hiromitsu mau meliriknya. Dengan membaca majalah dewasa, ia menggunakan dalaman yang banyak sehingga seolah-olah ia mempunyai dada yang besar sehingga Pak Guru bisa melirik padanya. Tak disangka hal semacam itu benar-benar tidak bisa mengoyahkan iman Pak Hiromitsu. Ia pun menangis di dekat kolam dan curhat kepada Sawada. Sawada pun mempunyai ide agar Samaru harus membuatnya bahagia agar Pak Guru mau meliriknya. Dan kali ini usaha Samaru benar-benar totalitas seperti membantu Pak Guru dalam pelajaran di kelas, mencuci mobil Pak Guru hingga membawakan bawaan Pak Guru. Suatu hari Pak Hiromitsu meminta muridnya untuk mengikuti paduan suara.
Karena tidak ada yang mau, Samaru pun akhirnya mengajukan dirinya dan menunjuk Kotake Sawada agar mau ikut serta pada paduan suara. Karena ajakan Samaru, mau tak mau Kotake pun tidak bisa menolak, dan mereka pun mulai mengajukan lagu yang akan dinyanyikan mereka berdua dan ditolak. Di sini Kotake semakin khawatir karena mengetahui Samaru berusaha keras untuk menarik perhatian Pak Guru. Ia pun meminta Pak Guru untuk tidak main-main pada Samaru. Dan ia pun memasuki ruangan paduan suara dan maju sebagai pengiring piano. Para murid tentu saja heran, apalagi Samaru. Mereka semua tidak percaya bahwa Pak Guru bakal bertugas sebagai pengiringnya. Saat selesai latihan, Pak Guru menunggunya di luar kelas dan mengajaknya untuk pergi besok. Mendengar ajakan Pak Guru, tentu saja Samaru merasa senang. Ternyata ajakan Pak Guru bukanlah kencan berdua dengan Samaru. Ternyata Pak Guru juga mengajak Kotake untuk melihat pertunjukan piano di suatu tempat. Pertunjukan piano Pak Guru membayangkan suasana saat dirinya pacaran sambil mendengarkan musik berdua menggunakan headset. Dan sepertinya orang yang memainkan piano tersebut adalah orang yang sedang dibayangkan Pak Guru Hiromitsu. Setelah selesai mendengarkan pertunjukan tersebut, Samaru pun diantar oleh Pak Hiromitsu. Samaru kesal karena menganggap waktu kencannya telah usai. Ia ingin lebih lama lagi bersama Pak Guru. Saat Pak Guru hendak membukakan pintu mobil, Samaru menganggap itu adalah pelukan. Ia pun pergi dengan kecewa dan meninggalkan buku catatan miliknya di mobil. Di lain hari mereka pun mulai serius untuk berlatih paduan suara. Terlebih mereka sudah menemukan lagu yang mereka gunakan untuk tampil. Setelah latihan di kelas, Samaru merasa cemburu setelah melihat gadis-gadis di kelasnya mendekati Pak Hiromitsu. Saat kesal, Kotake Sawada kembali mengejek Samaru dan ia pun kembali mengadu kepada Aoi. Tapi di sini Aoi malah memberikan solusi yang cukup aneh. Tapi Samaru sih terlihat percaya-percaya aja. Setelah mendapatkan cerita dari Aoi mengenai ciuman hologram itu, ia pun memberitahu kepada Pak Hiromitsu tentang hal itu. Pak Hiromitsu tentu saja tidak mau melakukan hal itu. Saat tiba-tiba mengobrol, tiba-tiba saja ada wanita yang datang dan Pak Hiromitsu pun mengajarnya. Nama cewek tersebut adalah Shimon Suka yang fotonya ada di rak lemari Pak Hiromitsu. Tentu saja Samaru merasa kaget karena dia adalah teman masa kecil gurunya. Ternyata si Suka ini pindah ke sekolah Samaru untuk menggantikan guru di sekolah itu karena sedang sakit. Samaru pun terlihat cemburu karena Suka ini dekat dengan Pak Hiromitsu. Terlebih ia ternyata jago dalam memainkan piano dan membuat keduanya terlihat sangat dekat dan cocok. Saat Samaru cemburu, ia pun mengadu kepada Pak Hiromitsu. Ternyata hubungan antara Hiromitsu dan Suka tidak seperti yang Samaru bayangkan. Pak Hiromitsu sendiri mengatakan bahwa Suka adalah temannya. Mendengar perkataan Pak Guru, tentu saja Samaru kembali bahagia. Tapi saat karaoke dengan Aoi dan Sawada, mereka pun malah menyuruh Samaru untuk tidak mempercayai itu dan menyuruh menghabisi musuhnya. Samaru pun menunjukkan hormat seperti di anime Attack on the Titan dan pergi untuk bertemu Busuka. Saat bertemu dengan Busuka, Samaru malah makin cemburu dan berusaha ingin membunuhnya di lain kesempatan. Di sini maksud membunuh bukan seperti beneran ya guys. Mungkin maksud Samaru hanya ingin memberikan guru itu sedikit pelajaran. Di lain hari, ia pun mulai menyelidiki Busuka dan ia mengetahui beberapa fakta mengenai Busuka. Samaru semakin menggebu-gebu setelah mengetahui boneka penguin yang sama saat dulu ia pernah lihat di lemari Pak Hiromitsu. Apalagi Busuka berkata bahwa boneka itu mengingatkannya pada cinta pertama. Tentu saja Samaru merasa marah dan pergi ke ruangan Pak Hiromitsu. Ia pun langsung berkata pada Pak Guru bahwa Pak Guru selama ini berbohong dan menjalin cinta pada Busuka. Sekali lagi Pak Hiromitsu kembali membantah akan hal tersebut. Tak disangka Busuka malah datang ke ruangan itu. Samaru sendiri semakin menggebu-gebu dan malah mengatakan bahwa ia sangat mencintai Pak Hiromitsu di depan mereka berdua. Setelah puas berkata demikian, ia pun meninggalkan mereka berdua di ruangan guru. Busuka yang melihat hal itu hanya bisa sedikit tersenyum dan berkata bahwa Samaru ini sangat bersemangat dalam mendekati Pak Hiromitsu. Saat galau seperti biasa, Samaru pasti datang ke toko makanan favoritnya. Saat sedang melakukan hal konyol, tiba-tiba saja Pak Hiromitsu datang dan memesan makanan tepat di sampingnya. Samaru pun kaget dan hanya bisa berkata halus saja. Ternyata saat perjalanan pulang, Pak Hiromitsu mengatakan hal yang sebenarnya mengenai hubungannya antara dirinya dan Busuka. Mendengar Pak Hiromitsu dan Busuka ternyata benar-benar hanya sebagai teman. Samaru pun kembali bahagia, tapi bahagia itu tidak berlangsung lama. Saat ia hendak memikirkan rencana proyeksi holografik, ia pun pergi ke ruang guru untuk bertemu Pak Hiromitsu.
Di sana hal yang tidak ia inginkan akhirnya terdengar ketika Busuka ingin membawa Pak Hiromitsu ke Prancis demi kebahagiaannya. Mendengar omongan Busuka, ia menjadi tidak bersemangat. Saat pertunjukan paduan suara, ia pun malah menangis dan meninggalkan tempat pertunjukan sehingga harus dikejar oleh Kotake. Kotake menanyakan apakah Pak Hiromitsu berbuat sesuatu padanya sehingga ia kembali murung. Di sini Kotake tidak mau melihat Samaru sedih, apalagi setelah dirinya dekat dengan Pak Guru. Saat pertunjukan holografik, Pak Hiromitsu tidak menemukan Samaru sama sekali. Ia pun menanyakan kepada Aoi di mana ia berada. Saat sedang mencari, tiba-tiba saja tangan Pak Hiromitsu ditarik oleh Busuka. Tapi di sini ia tidak mau memperhatikan Busuka walaupun ia tahu bahwa Busuka ini mencintainya. Ia lebih memilih mencari Samaru yang selama ini tidak lepas dalam pandangannya. Dan ia pun mulai memutuskan untuk menghadapi perasaan cintanya pada Samaru. Saat bertemu dengan Samaru yang ada di ruang guru, semua sudah berakhir. Samaru sudah merelakan cintanya pada Busuka, dan ia pun menyuruhnya untuk kembali ke Prancis. Samaru pun kabur dengan cintanya yang tak terbalaskan. Ia terlihat sangat sedih, padahal di sini Pak Hiromitsu hendak mengatakan sesuatu. Ternyata Samaru hendak pergi membakar buku catatan yang selama ini ia buat untuk Pak Hiromitsu. Saat hendak membakar, tiba-tiba saja Kotake datang dan meminta catatan tersebut untuk membicarakannya kembali kepada Pak Hiromitsu. Saat bertemu Pak Hiromitsu, Kotake hanya memberikan buku itu dan berkata jika kembali menyakiti Samaru lebih baik nyala saja. Pak Hiromitsu tentu saja membaca catatan tersebut. Ia pun tahu bahwa sebenarnya Samaru ingin melihat dirinya bahagia, apalagi jika bisa ke Paris bersama Busuka. Pak Hiromitsu pun berhenti mengajar dan Busuka juga sudah berhenti menggantikan guru sekolah itu yang sudah sembuh. Pemenang dari kontes paduan suara dimenangkan oleh kelasnya Samaru. Ternyata Pak Guru menerima ajakan Busuka untuk pergi ke Prancis. Ia ingin melangkah maju dan bahagia seperti yang Samaru inginkan. Beberapa tahun berlalu, terlihat dari televisi Pak Hiromitsu menerima penghargaan Nobel dan di sini Samaru hendak menghadiri perayaan kelulusan. Saat jalan bareng dengan teman-temannya untuk merayakan kelulusan, ternyata selama ini Kotake sangat mencintai Samaru, tapi terus ditolak. Di sini Kotake merasa bahwa Samaru masih mencintai Pak Hiromitsu dan ia pun bahagia jika Samaru bahagia. Samaru pun kembali ke kelasnya untuk mengenang kembali ingatannya yang dulu. Saat membuka rak miliknya, ia melihat catatan yang selama ini ia buat untuk Pak Hiromitsu. Ternyata catatan miliknya telah direvisi oleh Pak Guru. Ternyata cinta yang selama ini ia berikan untuk Pak Hiromitsu pun terbalaskan. Dengan menangis bahagia, ia pun pergi ke ruang guru dan menemukan Pak Hiromitsu yang berada di sana. Film pun ditutup dengan adegan seperti di buku Samaru. Bedanya, saat keduanya terlihat berciuman, Pak Guru malah memberikan cap merah agar adegan itu seperti di buku catatan. Samaru pun jadi bete deh. Ada cewek tanya alamat. Dan film pun tamat.